Oke, saya tambah lagi satu teori tentang tasamuh, yaitu tentang dasar-dasarnya tasamuh. Bagaimana kita menjalankan tasamuh, menjalankan toleransi. Ini teorinya saya ambil dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar, faqih besar. Yang pertama apa? Kenapa kita harus tasamuh? Dasarnya apa sih? Yang pertama adalah dasarnya adalah al-ikha al-insani, persaudaraan kemanusiaan. Jadi jangan lupa status kita yang paling dasar adalah kita sebagai manusia. Mungkin beda agama, mungkin beda ideologi, mungkin beda pandangan, mungkin beda pendapat. Ini perbedaan-perbedaan, tapi jangan lupa semuanya adalah makhluknya Allah, semuanya adalah manusia. Maka untuk tasamuh, untuk bisa menghargai, menghormati yang lain, memberi tempat yang lain yang berbeda, itu dasarnya adalah al-ikha al-insani, persaudaraan kemanusiaan. Semua manusia bersaudara. Jadi meskipun dia beda ideologi denganmu, pertama-tama lihatlah pada aspek bahwa dia juga manusia. Maka kalian boleh debat, boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tapi ambil jalan yang mempertimbangkan kedudukan bahwa kita sama-sama manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lupa bahwa dia juga manusia seperti kita, terus keluarnya caci maki yang merendahkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, atau tindakan-tindakan yang menghancurkan kehormatannya. Jadi yang pertama-tama tasamuh itu ingatlah bahwa kita manusia bersaudara. Prinsip yang kedua, al-i'tirafu bil akhar wa ikhtiramihi. Jadi tasamuh itu pengakuan terhadap hadirnya yang lain dan pemuliaannya. Jadi manusia itu makhluk yang mulia. Allah memuliakan manusia dengan cara mengangkatnya sebagai khalifahnya, membanggakannya di hadapan semua malaikatnya. Maka siapapun manusia, tidak ada yang berhak untuk kita rendahkan, kita jatuhkan harga dirinya. Semuanya makhluk Allah yang mulia. Yang ketiga, al-musawah bainan nas. Jadi untuk melakukan tasamuh, perhatikan sesama manusia itu setara. Setara dalam arti, kalau dia salah, kita ungkapkan kesalahannya, kita hukum sesuai kesalahannya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar, kita dukung kebenarannya. Kita dukung haknya untuk mendapat apresiasi, mendapatkan balasan atas kebaikannya. Sebagaimana kita juga kalau salah harus mau dihukum, kalau benar kita juga siap untuk diapresiasi, mendapat balasan sesuai kebenaran, sesuai kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Kita semua setara. Ini prinsip tadi yang saya sebut fairness. Setara. Yang keempat, dasarnya tasamuh adalah al-adlu fit ta'amul, keadilan dalam berinteraksi. Hubungan kita dengan yang lain didasari prinsip adil. Adil itu diawali dari jujur. Kalau benar diomongkan benar, kalau salah diomongkan salah. Kalau dia memang keliru dan harus dihukum sesuai aturan, ya dia harus dihukum. Itu namanya adil. Kemudian yang kelima, tasamuh itu berarti al-hurriyah al-munazzamah,
kebebasan tapi sesuai aturan. Silahkan setiap orang meyakini kebenarannya, menjalankan kebaikan sesuai yang diyakininya, tapi juga dia tidak boleh egois, tidak boleh anarkis. Dia harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan hidup bersama sesuai aturan norma-norma yang sudah dijalankan di lingkungannya. Karena kalau orang suka-suka hatinya terus mengikuti kebebasannya, tidak peduli dengan aturan, ya yang terjadi nanti kekacauan-kekacauan, chaos-chaos yang tidak produktif. Inginnya kebaikan, tapi jalannya keliru sehingga hasilnya hanya kerusakan. Maka istilah dari Dr. Wahbah Zuhaili adalah al-hurriyah al-munazzomah, kebebasan yang sesuai aturan. Tidak sekedar hurriyah, tapi ada pengkhususnya, yaitu munazzomah. Baik, ini ciri-ciri atau dasarnya tasamuh. Al-ikho al-insani, al-iktiraf bil-akhar wahtiromihi, al-musawah bainan nas, al-adlu fit ta'amul, dan al-hurriyah al-munazzomah. Kita lanjutkan dengan beberapa quote terakhir sebelum kita akhiri ngaji ini. Saya membawa 1, 2, 3 quote. 2 yang awal dari Dalai Lama. Ini ada quote bagus dari Dalai Lama. The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Tujuan dari agamamu itu adalah untuk mengkontrol dirimu, bukan mengkritisi yang lain. Nah, ini pesannya Dalai Lama untuk kita. Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita. Apakah tadi kita sudah menghargai yang lain, sudah menghormati yang lain? Apakah kita bisa berempati pada yang lain? Apakah kita menerima kehadiran yang lain? Nah, ini jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi. Tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain. Apa? Evaluasi diri, kontrol diri lewat jalan agama. Kalau bahasa dunia sufi dulu kita pakai istilah muhasabah. Ayo kita ngecek diri kita. Semua yang saya uraikan di atas tadi, pertama-tama terapkanlah pada dirimu semua masing-masing. Apakah level toleransi yang sudah saya jalankan? Hanya membiarkan, sudah memahami, atau aku sudah terbuka untuk dialog? Nah, jadi pertama-tama untuk mengontrol diri. Hadirnya agama memang untuk mengontrol diri kita yang pertama. Kalau kita sudah beres, baru kita berhadapan dengan yang lain dengan senjata toleransi. Jangan hanya sibuk untuk mencari kesalahannya yang lain, sehingga kesalahanmu sendiri terlewatkan. Kita sibuk menuding orang, lupa dengan kesalahan kita sendiri. Itu mungkin maksudnya Dalai Lama. Ada quotes lagi dari Dalai Lama. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Kasih sayang dan juga toleran itu bukan simbol kelemahan, tapi simbol kekuatan.